Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4584 sampai bab 4586. Di dalam sel ini, ada akar-akar pohon yang saling terkait erat dan di sana gelap dan lembab. Lingkungannya sangat keras, dan jika seseorang ingin berkultivasi di sini, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun ki spiritual. Bukan saja dia tidak dapat merasakan keberadaan ki spiritual, Chen Ping juga mendeteksi adanya kekuatan isap di dalam penjara ini yang menyedot energi spiritual dari tubuhnya. Meskipun kekuatan hisap ini sangat lemah dan hampir tidak dapat dirasakan, namun tetap terdeteksi oleh Chen Ping. "Kakak, maafkan aku tidak punya uang untuk menebusmu, maafkan aku." Melihat kakaknya seperti itu, adik bungsu pun sangat sedih. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu mendengarnya, langsung terdiam. Setelah beberapa saat, ini hanya menjadi tenang, menyeringai, "Adik, kamu tidak harus datang menemuiku di masa depan. Aku tahu kamu datang sekali. Kamu harus diperas oleh para penjaga sekali. Hiduplah sendiri dengan baik. Kakak tidak mampu lagi mengurusmu, kamu harus mengurus dirimu sendiri. Kakak, jangan berkata begitu, kamu pasti bisa keluar, jangan berkecil hati." Adik perempuan yang termuda menyemangati kakak laki-lakinya. "Tidak bisa keluar, tidakkah kau lihat semakin sedikit orang di tengah sel ini?" kata kakaknya adik bungsu. Baru pada saat itulah sang adik bungsu menyadari bahwa sel-sel di sekitarnya tampak kosong. "Saudaraku, para tahanan itu, apakah mereka semua dibebaskan?" Adik bungsu ingat, terakhir kali dia datang, masih banyak tahanan yang ditahan di dalam sel ini. Namun sekarang, secara mengejutkan semua tahanan itu telah tiada. "Mati. Semuanya mati," kata kakak laki-laki si bungsu. "Mati? Kenapa mereka harus mati?" Adiknya yang termuda tidak mengerti bagaimana mereka bisa mati jika mereka dikurung dalam penjara. Sekalipun tidak makan dan minum, mustahil seorang kultivator bisa mati. Terlebih lagi, setelah mencapai alam transisi, kehidupan seorang kultivator dapat mencapai ribuan tahun, jadi bagaimana dia bisa mati semudah itu? Entahlah, pokoknya mereka semua mati satu persatu. Aku rasa aku tidak bisa bertahan lama. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah semua orang yang mati itu auranya sudah kering, seolah-olah budidayanya telah terkuras?" Pada saat ini, Chen Ping berbicara. Baru ketika Chen Ping berbicara, saudara laki-laki dari adik bungsu itu menyadari kehadiran Chen Ping. Setelah melihat Chen Ping lagi, saudara laki-laki dari adik bungsu itu bertanya kepada adik bungsunya, "Adik, siapa orang ini?" Kakak laki-laki dari adik bungsu itu sangat waspada. Lagi pula, dia pasti khawatir saat adiknya ada orang asing di sampingnya. "Saudaraku, namanya Chen Ping. Aku bertemu dengannya saat dalam perjalanan ke Beast City. Jika bukan karena dia meminjamiku uang, aku tidak akan bisa datang dan menemuimu hari ini." Adik bungsu memperkenalkan Chen Ping sesuai dengan namanya sendiri. "Kenapa dia meminjamimu uang?" "Aku khawatir dia punya niat apa-apa, kan? Kamu seharusnya tidak begitu mudah percaya pada orang lain. Kamu terlalu bodoh untuk ditipu dengan mudah. Banyak orang mendekatimu,
Mereka pasti tergila-gila pada kecantikanmu. Kakak dari adik bungsu menegur adik bungsunya. Saudaraku, Chen Ping tidak menginginkan kecantikanku. Wanita-wanita cantik di sekitarnya jauh lebih cantik dariku, kata adik bungsunya dengan canggung. Kakak laki-laki dari adik perempuan termuda itu mengamati Chen Ping, lalu berkata dengan nada memperingatkan, "Nak, jangan coba-coba mengganggu adikku. Kalau aku sampai tahu kalau kau menindas adikku, aku akan membunuhmu begitu aku keluar. Apakah menurutmu kamu masih bisa keluar?" kata Chen Ping sambil tersenyum tipis. Kakak laki-laki dari adik bungsu itu membeku, lalu menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa keluar. Jika kamu benar-benar menyukai adikku, aku harap kamu bisa menjaganya dengan baik. Jangan mengecewakannya, adikku sangat miskin." "Kakak, apa yang kamu bicarakan?" Adik bungsu tampak malu. "Lebih baik kau jaga dia sendiri. Aku punya ramuan di sini. Kau akan memakannya nanti. Ramuan itu akan membuatmu bertahan beberapa saat. Ada sesuatu yang aneh di dalam sel ini. Sepertinya ada kekuatan isap yang tidak dapat dijelaskan yang menyerap energi spiritual dalam tubuh." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Saya punya firasat bahwa para kultivator yang mati itu mati karena kultivasinya terkuras, kata Chen Ping sambil mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada saudara laki-laki Misi. "Hisapan? Kok aku nggak bisa merasakannya?" Adik bungsu bingung. Sementara saudara laki-laki Misi menganggukkan kepalanya berulang kali, "Ya, meskipun aku tidak bisa merasakan isapan itu, aku dapat mendeteksi bahwa tubuhku semakin memburuk dan semua pembudidaya yang mati itu seperti mayat kering." "Lalu dari mana datangnya daya isap itu?" tanya Misi. Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Aku tidak yakin, tidak mungkin menggunakan akal sehat untuk menyelidiki di sini, tidak mudah menemukan sumber hisapan itu." Tepat saat Chen Ping hendak memeriksa sel itu lebih dekat dan bertanya kepada saudara Misi secara rinci, sebuah suara tiba-tiba terdengar. "Waktunya habis." Kapten Yo berteriak di luar. "Saudaraku, bertahanlah, aku akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu." Adik bungsu meraih tangan kakaknya dan berkata. Kakak Misi mengangguk. "Jangan lupa minum ramuan itu, kalau tidak, kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi," kata Chen Ping kepada saudara laki-laki adik bungsu. Kakak dari adik bungsu langsung menelan ramuan yang diberikan Chen Ping ke mulutnya. Saat ramuan itu mencapai wajahnya, warna kulit saudara laki-laki sang adik bungsu membaik secara signifikan. Adik bungsu melihat ini, tetapi juga yakin nantinya bisa keluar dari sel. Chen Ping melihat lagi ke pohon kuno di langit, lalu mengikuti Nona Suster meninggalkan penjara. "Sudah malam, kita harus bergegas keluar kota. Kalau gerbang kota ditutup, kita bisa mendapat masalah." Adik bungsu menatap langit dan berkata, "Mungkinkah kota binatang ini masih tidak mengizinkan orang luar untuk tinggal?" Chen Ping bertanya dengan heran. "Itu tidak benar, hanya saja ada jam malam, jadi kalau kita tinggal di kota, kita harus mencari penginapan untuk menginap. Jika Anda tidak punya tempat tinggal, Anda akan ditangkap dan tidak diperbolehkan muncul di jalanan. Terlalu mahal untuk tinggal di sini, jadi mari kita keluar kota dan mencari tempat acak untuk bermalam, lalu masuk kota lagi keesokan harinya." Adik bungsu mengikuti Chen Ping dan menjelaskan, "Tetap di kota ya, tetap di kota. Kalau keluar kota, besok masih harus antri untuk masuk kota. Buang-buang waktu saja."
dan aku tidak kekurangan uang sama sekali. Sekarang mari kita pergi ke penginapan terbaik dan bermalam di sana." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Melihat hal itu, adik bungsu tidak berkata apa-apa, lalu mengantar Chen Ping mencari penginapan. Sebelum hari benar-benar gelap, Chen Ping dan adik bungsu menemukan sebuah penginapan yang sangat mewah. Misi memandang penginapan itu, tetapi sedikit ragu. "Ada apa?" tanya Chen Ping. "Penginapan ini adalah yang terbaik di seluruh kota binatang buas. Penginapan ini sangat mahal. Biayanya 3 koin roh emas ungu per malam," kata Misi. "Tapi itu hanya 3 koin roh emas ungu, kupikir itu jauh lebih murah." Chen Ping berkata sambil langsung masuk. Melihat hal itu, si adik bungsu hanya bisa mengikuti di belakang. Rekan Taois menginap di kota. Pada saat ini seorang asisten toko datang dan bertanya, "Ya, tetap di kota, buka 2 kamar untukku, itu yang terbaik." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung melemparkan sekantung kecil koin roh emas ungu yang di dalamnya terdapat puluhan koin. Asisten toko melihatnya sekilas, lalu segera tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, saya akan segera pergi dan mengaturnya." "Tunggu." Adik bungsu memanggil asisten toko dan berkata, "Kami ingin 1 ruangan, kami tidak perlu membuka 2 ruangan." Asisten toko itu tertegun, lalu mengangguk dan berkata, "Bagus." Chen Ping menatap Misi dan bertanya, "Buka 1 kamar, apakah kamu tidak takut padaku?" "Apa yang aku takutkan darimu?" tanya Misi balik. "Apakah kamu tidak takut aku akan meniduimu?" Chen Ping sangat penasaran. Awalnya, Misi sangat waspada terhadap dirinya sendiri. Sekarang malah mau inisiatif buka kamar. Mungkinkah pesonanya segitu hebatnya? "Jika kamu ingin tidur denganku, bahkan jika kamu membuka 2 kamar, kamu tidak bisa menghentikannya," kata Misi. "Itu benar." Chen Ping tersenyum. Tak lama kemudian, kamar kedua orang itu pun siap. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Layaknya sebuah penginapan besar, ada arai pengumpulan roh yang terpisah di dalam ruangan, dan juga arai perisai yang dimaksudkan untuk menjaga para penggarap yang tinggal di dalamnya agar tidak terganggu. "Beristirahatlah lebih awal besok sebelum mengajakku berkeliling kota binatang," Chen Ping berkata kepada adik bungsu. "Bagus." Setelah Misi mengatakan itu, dia mulai melepas pakaiannya. "Apa yang akan kamu lakukan?" Chen Ping terkejut melihat pemandangan itu. "Tidur dengan melepas pakaian," kata Misi sambil menanggalkan pakaiannya dan berakhir berbaring di tempat tidur hanya dengan pakaian dalamnya. Chen Ping benar-benar tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Dia merasa kalau adik bungsu itu sepertinya ingin memanfaatkan dirinya sendiri, makanya dia melakukan ini supaya dia bisa merayu dirinya sendiri. Melihat adik bungsu dari dekat, tubuhnya memancarkan wangi tubuh gadis muda. Chen Ping benar-benar merasa bersemangat. Tetapi adik bungsu ini tidak ada sangkut pautnya dengan Chen Ping. Chen Ping tidak mungkin melampiaskan kekesalannya dan membuat orang tertidur. Jika benar-benar tidur, Chen Ping takut tidak akan bisa pergi, pasti akan terjerat adik perempuan ini untuk menyelamatkan kakaknya. Pada akhirnya, Chen Ping tidak punya pilihan selain memanggil roh pedang Zhongli. Chen Ping membuat Zhongli terkapar semalaman. Dan adik bungsu mendengarkan keributan itu, tetapi juga tidak tidur sepanjang malam. Keesokan paginya, adik bungsu melotot tajam ke arah Chen Ping. Dia tahu bahwa Chen Ping sedang berbuat sengaja. Dari penginapan,
Chen Ping langsung mengikuti lokasi yang diberikan Paman Qian untuk mencari tempat pembelian resmi batu roh abadi. Tempat pembelian resmi batu roh abadi ini merupakan bangunan kecil 2 lantai. Pintunya juga memiliki papan nama. Di kota binatang yang terdiri dari beberapa jalan utama, ada tempat pembelian resmi semacam ini. Setelah Chen Ping mengikuti adik bungsu masuk, seseorang segera menyapanya dan bertanya, "Rekan Taois, apakah Anda menjual batu roh abadi?" "Ya, tapi sebelum menjual, saya ingin bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas tempat Anda." Chen Ping berkata kepada orang di toko itu, "Kami adalah toko pembelian resmi di sini, jujur dan adil. Anda tidak perlu mencari penjaga toko kami, harga pembeliannya sama." Teman itu berkata kepada Chen Ping. Dan nada suaranya juga sangat meremehkan, dia hanya memandang rendah Chen Ping. Menjual hanya sepotong batu roh abadi dan masih ingin menemui orang yang bertanggung jawab, teman itu pasti tidak akan setuju. "Saya punya lebih banyak batu roh abadi di sini, jadi saya harus menemui orang yang bertanggung jawab atas toko Anda." Chen Ping menjelaskan, "Berapa banyak batu roh abadi yang bisa kamu miliki? Kamu masih harus menemui orang yang bertanggung jawab pada toko kami. Jika jumlahnya hanya 10, paling banyak 20. Sang teman mendengus dingin. Chen Ping tidak berbicara, tetapi membuka tas penyimpanannya yang berisi batu roh abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan ada juga banyak bongkahan besar yang semuanya sangat langka. Orang itu tampak tercengang, dan sikapnya pun langsung berubah. "Rekan Taois, silahkan ke atas. Saya akan segera pergi memanggil orang yang bertanggung jawab pada toko." Sang teman membawa Chen Ping dan yang lainnya ke atas, lalu pergi bertanya kepada orang yang bertanggung jawab pada toko. Tidak lama kemudian, orang yang bertanggung jawab pada toko diundang. Tetapi ketika Chen Ping melihat orang yang datang, dia langsung membeku. Karena orang yang bertanggung jawab pada toko adalah lelaki setengah baya berjubah hijau yang telah ditangkap sendiri. Pria paruh baya berjubah hijau ini paling takut pada kematian, jadi dialah yang selalu berdoa untuk hidupnya. Dan lelaki setengah baya berjubah hijau itu juga langsung membeku setelah melihat Chen Ping, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Bos, teman tahu ini punya batu roh abadi untuk dijual, dan jumlahnya banyak," kata sang teman kepada pria setengah baya berjubah hijau. Pria paruh baya berjubah hijau itu tersadar dari keterkejutannya dan buru-buru berpura-pura tidak tahu saat dia berkata kepada Chen Ping, "Rekan Taois, karena kamu memiliki sejumlah besar batu roh abadi untuk dijual, maka ikutlah denganku ke dalam ruangan untuk berdiskusi lebih rinci." Pria paruh baya berjubah hijau itu ingin membawa Chen Ping ke dalam ruangan. Jika tidak, masalah mereka secara pribadi akan bocor. Lalu mereka semua akan dimusnahkan dari 9 klan mereka. "Bagus." Chen mengangguk dan mengikuti pria paruh baya berjubah hijau itu ke sebuah ruangan. Ada juga formasi perisai di dalam ruangan itu, jadi itu pasti ruangan untuk bernegosiasi dengan klien besar. "Bagaimana kau bisa sampai di sini? Bukankah sudah kukatakan bahwa setelah membawamu ke Beast City, kau tidak akan mengenal siapapun lagi, dan kau seharusnya tidak mencari kami?" Pria paruh baya berjubah hijau itu berkata dengan sedikit jengkel. Bersambung.